Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainu Humairo, NIM T 2019 1254. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ada permasalahan di dalam sebuah proses belajar mengajar, yang mana permasalahan tersebut akan bermasalah kepada seorang peserta didik apabila peserta didik tersebut tidak ditangani dengan baik oleh pengajar. Salah satu contoh kecil dari masalah atau problematika dalam proses belajar mengajar, yakni pasifnya seorang peserta didik. Jadi di dalam sebuah kelas pasti ada nih guru-guru atau para pengajar yang menemukan satu orang atau lebih dari satu orang peserta didik yang mana pasifnya itu minta ampun banget. Jadi minta ampunnya itu banget. Teori humanistik di sini saya menggunakan teori humanistik yang sebenarnya banyak teori-teori lain yang bisa digunakan untuk mengatasi atau dijadikan sebuah solusi bagi sebuah masalah seperti pasifnya peserta didik tersebut. Tapi di sini saya menggunakan teori humanistik, yaitu yang mana teori humanistik itu adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Jadi sebelum seorang guru itu menyalahkan peserta didiknya, guru tersebut harus mencari penyebab kenapa peserta didik tersebut bisa pasif, atau mungkin guru itu harus menyelidiki bagaimana caranya berpikir keras. Seorang guru itu atau pendidik itu harus berpikir keras untuk menemukan cara bagaimana seorang peserta didik itu bisa aktif di dalam kelas, bukan malah menyalahkan, menghina, menjatuhkan, atau bahkan tidak memperdulikan. Itu merupakan suatu hal yang salah. Contoh penerapan teori humanistik di dalam sekolah untuk mengatasi seorang peserta didik yang pasif, ya. Contohnya, semisal guru peka terhadap siswa yang kurang percaya diri. Nah, setiap orang itu kepercayaan dirinya itu berbeda-beda. Ada yang kecil banget, ada yang mungkin terlalu tinggi, bahkan sampai over. Nah, untuk siswa yang kurang banget percaya diri, gurunya harus yang percaya diri untuk bisa merubah peserta didik tersebut. Nah, contoh lain, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Jangan hanya fokus pada satu orang yang menurut guru itu orang itu pintar atau peserta didik itu pintar. Itu merupakan suatu hal yang salah. Contoh lain lagi, guru harus menjadi fasilitator, guru harus menjadi motivator, guru harus mampu berkomunikasi dengan muridnya, tidak diem-dieman. Nah, itu contoh penerapan teori humanistik di dalam sekolah atau di dalam proses belajar mengajar, yang mana seorang guru mengatasi peserta didik yang pasti. Mungkin hanya itu dari saya mengenai teori humanistik yang dapat dijadikan sebagai solusi menghadapi peserta didik yang pasif di dalam kelas. Jadi sedikit pesan buat para pengajar yang ada di Indonesia, guru itu sebagai perancang, bukan pengekang. Guru itu sebagai penggerak, bukan pemaksa. Dan guru itu sebagai fasilitator, bukan moderator maupun eksekutor. Mungkin hanya itu. Saya Ainu Humairo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.